Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4, yaitu grafik penyelesaian pertidasaman linier satu variabel dengan garis bilangan. Penyelesaian dari suatu pertidasamaan dapat dinyatakan dalam garis bilangan. Di sini dapat kita lihat, pada garis bilangan terdapat angka 0. Di sebelah kanan angka 0 merupakan angka positif. Yang semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan di sebelah kiri angka 0 merupakan angka negatif, di mana semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Untuk menyatakan penyelesaian dari pertidasamaan pada garis bilangan, perlu diperhatikan domain atau daerah asal dari variabelnya. Contoh, di sini ada pertidasamaan X kurang dari 5 dengan X elemen bilangan asli. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Di sini garis bilangan menyatakan dari himpunan penyelesaian dari pertidasamaan. Dapat kita lihat pada gambar. Karena himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka pada garis bilangan juga menyatakan bahwa X kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, dan 4. Contoh selanjutnya, X kurang dari sama dengan 2 dengan X elemen bilangan bulat. Sudah dapat kita ketahui bahwa bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya dapat dinyatakan pada garis bilangan yang sudah ada pada gambar. Karena tanda pada pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka angka 2 termasuk dari himpunan penyelesaiannya. Dimulai dari 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu aplikasi pertidasamaan linier satu variabel. Dalam mengerjakan soal-soal pertidasamaan linier satu variabel yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, caranya hampir sama seperti mengerjakan soal-soal pertidasamaan linier satu variabel. Jadi kita harus paham dengan cara penyelesaian pertidasamaan linier satu variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, menerjemahkan soal pertidasamaan menjadi pertidasamaan linier satu variabel. Untuk soal-soal berbentuk cerita, biasanya kita membuat permisalan untuk variabel yang tidak diketahui. Demikian pula dengan soal-soal cerita pertidasamaan. Langkah awalnya, soal cerita pertidasamaan dipahami terlebih dahulu, kemudian ditentukan permisalannya. Jadi kalau misal ada sebuah soal cerita, maka kita pahami terlebih dahulu dan kemudian kita analisis permisalan-permisalan pada soal cerita tersebut. Setelah permisalannya ditentukan, dibuat pertidaksamaannya. Langkah terakhir adalah menyelesaikan pertidaksamaannya. Kemudian, penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh, suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang X plus 5 cm, lebar X min 2 cm, dan tinggi X cm. Tentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang diperlukan dalam X. Dan jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 132 cm, tentukan ukuran maksimum balok tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya, misalkan panjang kawat yang diperlukan itu sama dengan K. Maka model matematikanya sebagai berikut. Nah, dapat kita ketahui bahwa banyaknya rusuk pada balok itu kan 12, di mana ada 4 rusuk sama panjang,
4 rusuk sama lebar, dan 4 rusuk sama tinggi. Jadi persamanya menjadi K sama dengan 4P ditambah 4L ditambah 4T. Kemudian kita substitusikan permisalan yang sudah diketahui, yaitu 4 dikali X plus 5 ditambah 4 kali X min 2 ditambah 4 kali X. Kemudian selesaikan operasi dan kita temukan persamaan bahwa K sama dengan 12X plus 12. Nah, di sini jika panjang kawat tidak lebih dari 132 cm, berarti dapat kita tulis K sama dengan 12X plus 12 kurang dari sama dengan 132 cm. Sehingga diperoleh di sini 12X plus 12 kurang dari sama dengan 132. Kita selesaikan operasinya dan kita temukan hasilnya X kurang dari sama dengan 10. Jadi nilai maksimum X sama dengan 10, sehingga diperoleh panjangnya itu kita substitusikan nilai X pada permisalan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita ketahui panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm. Jadi ukuran maksimum balok adalah 15 kali 8 kali 10 cm. Cukup sekian materi dari kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.